Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan transportasi Bu. Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, kira-kira kelas mana yang akan Ibu isi untuk kegiatan supervisi nanti Bu? Kelas 11 Pak, sesuai kelas yang saya ampu. Oke, kapan kita akan melakukannya Bu? Hari Kamis Pak, tanggal 25 Juli 2024. Oke, sepakat ya Bu, kita laksanakan kegiatan tersebut tanggal 25 Juli 2024. Insya Allah Pak. Oke, baik Bu, lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisor nanti? Tujuan saya ingin murid saya dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain dengan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik Pak. Jadi bagian mana yang nanti akan saya amati Bu? Nah, pada bagian keaktifan siswa pada saat berdiskusi Pak, di mana siswa mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi, dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi Pak. Karena selama ini siswa saya saat berdiskusi kelompok hanya beberapa siswa saja yang mau berperan aktif dalam berdiskusi maupun menanggapi kelompok lain. Nanti Ibu akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu nanti mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok lain? Rencana saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid saya. Saya beri nama strategi salah bukan masalah, di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid mempunyai pendapat namun tidak mau mengungkapkannya disebabkan karena murid tersebut takut salah. Sehingga dengan strategi salah bukan masalah ini saya harap siswa mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapatnya. Nah, harapannya setelah kegiatan pra-observasi ini kira-kira apa Bu? Harapannya Pak, setelah murid-murid mendapatkan instruksi, mereka bisa aktif dalam pembelajaran. Khususnya ketika berdiskusi, mereka mampu berperan aktif, berani menyampaikan pendapat dengan baik Pak. Baik Bu, saya kira sudah cukup kegiatan pra-observasinya. Semoga nanti supervisinya berjalan lancar dan sesuai harapan yang diinginkan. Amin. Terima kasih banyak atas waktu dan bimbingannya Pak Yusuf. Sama-sama Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Apakah hari ini masuk semua? Dua saya. Semua ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan energi ya, materi IPA ya. Nah, untuk materi sebelumnya ada yang tahu apa itu perubahan energi? Atau energi itu apa? Kemarin itu? Kalau perubahan energi contohnya ada yang tahu? Bagaimana? Nah, ini ketika kita menunjukkan listrik ini ya, terjadi perubahan apa? Energi listrik menjadi energi cahaya. Ya, betul ya. Lalu kalian tadi pagi apakah sudah sarapan? Belum ya? Belum. Walaupun belum sarapan, kita harus tetap semangat kan gitu ya? Apa ada yang sudah sarapan? Belum? Nah, nanti kalau istirahat segera sarapan ya? Kalau kita makan itu berarti terjadi perubahan apa? Energi yang terkandung dalam makanan itu energi apa?
karbohidrat itu ya, karbohidrat itu berarti energi kimia ya, akan mengalami metabolisme di dalam tubuh lalu kita gunakan untuk beraktivitas, berubah menjadi energi gerak ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Nah, ini selanjutnya ini bisa kita lihat videonya ya. Hari ini kita akan belajar tentang Perubahan energi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu merancang serta membuat produk yang berkaitan dengan energi dan perubahannya. Nah, pada hari ini tujuan pembelajarannya yaitu merancang serta membuat produk yang berkaitan dengan energi dan perubahannya. Nah, kita kan sebelumnya kita sudah memahami apa itu energi dan perubahan energi. Nah, ini kan motto proyek IPAS, jadi kan harus ada suatu proyek. Nah, kita proyek hari ini yaitu membuat produk yang berkaitan dengan energi dan perubahannya. Nah, kalau bisa malah dikaitkan dengan kompetensi keahlian kalian yaitu DKP ya. DKP kan banyak yaitu perubahan-perubahan energi yang terjadi. Nah, di sini nanti kita akan belajar untuk membuat suatu produk ya yang berkaitan dengan energi dan perubahannya. Nah, Pada pertemuan sebelumnya kita telah contoh-contoh perubahan energi ya macam-macam bisa perubahan energi. disaksikan dan Sebagai dijelaskan. contohnya pada gambar tersebut yaitu perubahan energi listrik pada motor listrik. Motor listrik berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak mekanik. Penggunaan motor listrik ini banyak dijumpai pada peralatan rumah tangga dan industri, seperti pada kipas angin, pompa air, dan mesin cuci. Contoh yang kedua yaitu pada loudspeaker. Munculnya suara dari radio, televisi, dan peralatan audio lainnya tentu berkat adanya loudspeaker. Loudspeaker mengubah sinyal listrik yang masuk menjadi getaran pada frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia, yaitu antara 20 Hz hingga 20 kHz. Komponen loudspeaker terdiri atas microphone, suspension, voice coil, magnet permanen, dan kerangka speaker. Ketika voice coil menerima sinyal listrik dari amplifier, akan dihasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan magnet permanen. Interaksi ini menyebabkan getaran pada peppercorn hingga menimbulkan suara. Contoh selanjutnya yaitu perubahan energi kalor pada pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disingkat dengan PLTP. PLTP merupakan mesin pembangkit listrik yang berprinsip pada pemanfaatan energi kalor menjadi energi mekanik untuk menggerakkan turbin generator. Panas bumi dibuat melalui pembuatan sumur-sumur dengan kedalaman mencapai titik panas bumi. Panas yang didapatkan tersebut kemudian dialirkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan generator. Sesuai dengan tujuan pembelajarannya yaitu merancang serta membuat produk yang berkaitan dengan energi dan perubahannya. Pada kali ini produk yang dihasilkan yaitu miniatur kapal uap. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu antara lain gunting, kaleng bekas, solder, tenol, spidol, kertas, lilin ataupun sumbu berminyak, korek api, ember, dan air. Adapun cara pembuatannya yaitu antara lain. Yang pertama, menyediakan alat dan bahan. Kedua, meluruskan kaleng.
Ketiga, membuat pola kapal di atas kertas lalu digambar pada kalengnya. Langkah keempat yaitu membuat pola ruang bakar atau kettle. Kelima, membuat pola pipa saluran buang mencorong asap. Langkah keenam yaitu memotong kaleng sesuai pola yang sudah dibuat. Langkah yang ketujuh yaitu merangkai pola yang telah dibuat tadi dengan memanfaatkan solder beserta tenor sampai jadi bentuk perahu. Langkah yang kedelapan yaitu membuat tempat lilin ataupun sumbu. Langkah yang kesembilan yaitu menempelkan lilin atau sumbu pada tempatnya. Dan yang terakhir, kapal uap siap untuk dijalankan. Adapun cara penggunaannya yaitu antara lain. Langkah yang pertama yaitu mengisi ember dengan air sampai hampir penuh. Lalu memasukkan air ke dalam kettle melalui pipa saluran buang. Selanjutnya yaitu menaruh kapal uap ke dalam ember yang berisi air, lalu menyalakan lilin dan menaruhnya di bawah kettle. Selanjutnya membiarkan air di dalam kettle sampai panas. Setelah air panas, air terdorong keluar dan kapal akan bergerak. Adapun prinsip kerja miniatur kapal uap ini yaitu Ini prinsip kerjanya. menyatakan tingkat panas dinginnya suatu benda. Ketika air di dalam kettle dipanaskan, terjadi perpindahan kalor secara konveksi. Pada saat air dipanaskan, air di dalam kettle akan memuai. Temperatur air yang ada di lingkungan kapal lebih rendah daripada yang ada di dalam ruang kettle mini. Maka air dari dalam kettle yang terdapat uap yang sudah dipanaskan mendesak keluar dari ruang kettle sehingga kapal akan bergerak. Pada miniatur kapal uap ini terjadi perubahan kalor menjadi energi mekanik gerak. Demikianlah miniatur kapal uap yang telah dibuat. Kalian bisa membuat proyek ataupun produk lain yang berkaitan dengan. Nah, ini salah satu contoh produknya ya. Nah, nanti kalian bisa merancang suatu produk ya. Nanti kita bentuk kelompok. Nah, produk nanti itu ada kaitannya dengan energi dan perubahannya. Lalu kalau bisa berkaitan dengan keahlian kalian yaitu DKP ya. Dan lebih bagus lagi kalau produk tersebut bisa dijual ya, bisa dipasarkan. Jadi malah kita mendapatkan keuntungan ya. Di sini kita bisa belajar ya, belajar kipas ya, belajar kewirausahaan juga ya, kan bisa dipasarkan kalau produk kalian itu banyak diminati oleh masyarakat. Nah, sekarang kalian silakan membentuk kelompok ya untuk merancang suatu produk. Kelompoknya sesuai yang telah kita sepakati kemarin itu ya. Ini saya kasihkan kertas untuk kalian menuliskan suatu produknya ya, merancang suatu produknya ya. Nah, dibentuk kelompok seperti kemarin itu ya. Kalian bisa mencari referensi dari manapun ya. Bisa membuat misalkan kincir air atau membuat kipas angin sederhana. Nah, atau apa saja lah pokoknya yang berkaitan dengan energi dan perubahannya. Nanti kalau sudah kalian presentasikan ya itu rancangan kalian. Kalau sudah bagus berarti minggu depannya kita membawa alat-alatnya tersebut dan kita membuat suatu produk. Nah seperti itu. Nah sekarang silakan.
silakan kalian diskusi dengan kelompoknya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang ingin membuat kipas angin mandiri. Nama kelompok Zamzam Mauludul Jannah, Dinda Nuri Salama, Anggi Juliana Eka Putih, Yunia Alifianti, Rafiatus Zahra, Fira Firunisa. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah stik bekas es krim, lem tembak, botol bekas, batu baterai, dinamo, dan wadah baterai. Langkah-langkahnya adalah: pertama, siapkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat potong stik untuk membuat ruas kipas angin, gabungan 3 buah stik untuk membuat tiang kipas angin. Langkah kedua, potong botol bekas sesuai kreasi kalian hingga menyerupai kipas. Langkah ketiga, rangkai potongan-potongan yang telah kalian buat menggunakan lem tembak pada wadah baterai. Langkah terakhir, coba uji kipas apakah bisa menyala atau tidak. Sudah tahu semua ini ya? Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Nah, ini salah satu contoh produk dari teman kalian ya, membuat kipas angin mandiri. Nah, kalian juga sudah membuat semua ya, ini rancangannya? Kalau sudah membuat semua, berarti minggu depan kita membawa alat dan bahannya ya. Nanti kita praktekkan di sini. Kan banyak di sekitar kita kan banyak yang kita temui ya, terjadi perubahan energi itu ya. Nah, ada yang ditanyakan? Sudah tahu semua ya? Jangan lupa besok depan membawa alat dan bahannya ya. Kita akan di sini. Nanti ketika merangkainya itu dibuat video gitu ya. Nanti biar diabadikan ya, bisa diupload di YouTube ya kan? Kalian sudah punya YouTube semua? Sudah ya. Nanti bisa diupload. Nah, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, marilah kita tutup dengan berdoa bersama ya. Kita tutup dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillah. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Oke, alhamdulillah kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya Bu Anis, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah Pak, perasaan saya lega, bahagia dan puas Pak, karena prosesnya berjalan dengan lancar dan baik. Menurut Ibu, apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan? Alhamdulillah sesuai dengan apa yang direncanakan Pak. Hal-hal apa saja yang membuat Ibu merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi? Yang membuat saya merasa puas, sebagian besar murid sudah menunjukkan progres yang signifikan sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menanggapi presentasi dari kelompok lain Pak. Lalu yang membuat saya merasa tidak puas, ada beberapa murid yang belum mampu menunjukkan keaktifan dalam berdiskusi kelompok. Dia sibuk bermain sendiri. Mungkin murid-murid tersebut punya gaya belajar yang berbeda dengan yang lainnya. Dari pengamatan Ibu, bagaimana tercapaian kompetensi siswa?
ketercapaian siswa sebagian sudah tercapai, meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi yang diujikan. Itu disebabkan saya yang belum memahami mereka yang memiliki perbedaan atau keberagaman. Apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi? Kalau saya lihat yang menjadi kesulitan siswa tadi saat pembelajaran siswa membutuhkan alat peraga yang menguatkan pemahaman mereka agar mudah memahami materi yang saya ajarkan, Pak. Kalau kesulitan itu sendiri apa? Saya kesulitan dalam menyusun RPP yang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat belajar dengan gaya mereka yang diinginkan, dan kurangnya menyediakan alat peraga dalam mendemonstrasikannya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadikan alternatif mengatasi kesulitan yang Ibu sebutkan tadi? Mungkin saya akan belajar dengan guru senior atau guru lain yang lebih mampu mengenai bagaimana menyusun RPP berdiferensiasi yang tepat agar keberagaman gaya belajar siswa saya lebih terpenuhi, sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan tadi? Saya mendapatkan banyak hal, Pak. Di antaranya, saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa agar mereka mampu belajar dengan nyaman sesuai yang diharapkan. Selain itu, saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya terapkan. Oke, lalu apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri lagi, Pak, dan belajar lagi tentang bagaimana membuat RPP, khususnya RPP yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa atau yang disebut RPP berdiferensiasi, Pak. Oke, baik Bu, saya rasa sudah cukup ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya berjalan lancar. Terima kasih Bu Anis atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.